Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber di mana saja Anda berada. Selamat pagi menjelang siang ya. Di hari libur ini saya masih menyempatkan diri untuk membuat konten mengenai sepeda motor. Yang mana di samping saya ini ada unit Yamaha Mio M3. Motor ini keluhannya dihidupkan, dia hidup, tapi waktu ditarik gas dia mati. Kemudian kita hidupkan lagi, kita biarkan selang 1 menit hingga 2 menit, kemudian motor ini mati. Dan mau kita hidupkan lagi, untuk menghidupkan lagi sangat susah ya. Jadi kita akan sama-sama belajar menganalisa apa yang terjadi atau apa saja masalah pada Mio M3 ini. Jadi simak terus videonya, jangan di skip agar kita semua paham akan penyakit motor yang mengalami kendala seperti ini. Jadi mari simak videonya, jangan di skip ya. Nah, ini di depan saya ada unit Mio M3 atau Mio 125. Keluhannya motor ini tidak mau hidup juga tidak mau digas atau cuman sebentar hidupnya. Dia akan kita coba, kunci kontak kita on, lalu kita coba hidupkan. Tuh, suara mesinnya hidup, mesinnya nyala. Kita biarkan, dia akan mati. Motornya tidak lama hidup, terus mati. Kemudian kita coba lagi ya. Juga tidak bisa dihidupkan. Jadi apabila kunci kontak kita matikan, kemudian kita on-kan lagi, tunggu selang beberapa menit, baru dia mau hidup kembali. Jadi kalau kita lihat dari lampu indikator setelah kunci kontak kita on, ini disebabkan oleh baterai yang lemah. Jadi untuk masalah kedipan tidak perlu kita bahas dulu. Ini video saya buat khusus untuk pengguna motor ya. Jadi apabila motornya mengalami kasus seperti ini, bisa dianalisa sendiri di rumah, bisa dilakukan perbaikan sendiri. Jadi kalau dilihat dari lampu indikator setelah kunci kontak kita on, ini masalahnya berada pada baterai. Jadi kita buka bagian baterai. Oke, kita buka. Kameranya agak gelap bro, maklum, cuman modal kamera HP. Baterai sudah kita buka, kemudian kita cek tegangan baterai. Oke, kita cek tegangan baterai menggunakan ampermeter. Kita cek apakah baterainya masih bagus atau memang sudah lemah. Oke. Nih. Oke, nampak di kamera ya. Ini tegangan baterai berada di 11,90, yang seharusnya baterai ini pada saat motor dimatikan itu tegangan normalnya berada pada 12, sekian hingga 13, sekian. Pada baterai motor ini sudah bisa kita katakan ini sudah mengalami soak atau sudah lemah.
Jadi solusi yang harus kita lakukan adalah mengganti pada bagian baterainya. Jadi sebelum kita mengganti baterai, bisa kita lakukan pengecekan seperti ini. Kemudian kita lakukan uji coba menggunakan baterai motor lain. Apabila motornya hidup normal, berarti itu positif. Yang harus kita ganti adalah baterai. Itu tegangannya 11,95, jadi kurang dari 12 volt. Jadi kita coba hidupkan motor. Kita hidupkan. Nah, itu kunci kontak posisi on. Setelah kunci kontak di on kan, tegangan baterai turun menjadi 8,20, 8,0, bahkan turun menjadi 7 volt. Jadi sudah jelas ya, penyakitnya ada pada baterai. Ini untuk teman-teman yang mengalami motornya seperti ini, seringkali ya masalah baterai ini, kadang saat kita jalan mendadak motornya berebut kemudian mati. Jadi jangan panik, belum tentu kerusakannya ada pada part-part lain. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan pengecekan itu pada baterainya. Karena pada motor Yamaha yang sudah sistem injeksi ya, itu semua komponen, semua partnya itu memerlukan arus 12 volt dari baterai. Nih. Kemudian kita coba kita hidupkan ya. Kita coba kita hidupkan motornya. Motornya juga tidak mau hidup. Oke. Untuk lebih pasti lagi kita mengetahui apakah ini baterai atau bukan, akan kita lakukan pengecasan atau akan kita charger dulu baterainya. Nah, untuk lebih pasti lagi, saya akan melakukan penchargeran atau pengisian daya pada baterai kembali ya. Ini menggunakan charger. Kita coba. Kita coba. Ini pengisian sedang berjalan. Kontak masih off. Kemudian kita on-kan kontak. Setelah kita on-kan kontak, suara dengungan pada bagian pole pump itu nampak ya, jelas sekali. Kalau sebelumnya, sebelum di charger tadi, suara pada bagian pole pump itu sangat halus. Kemudian kita coba hidupkan. Nah, belum nyampe 1 menit kita charger, kemudian kita hidupkan motornya. Motornya sudah mau hidup dengan normal ya. Coba kita gas. Kita tarik gasnya. Kalau sebelumnya tidak mau digas, setelah di charger apakah dia mau digas? Nah, motornya sudah mau digas, hidupnya juga sudah normal, tidak mati-mati lagi. Jadi sudah bisa kita simpulkan bahwa penyakit pada motor ini yang hidup, begitu dihidupkan hidupnya cuma sebentar dan gasnya juga tidak mau ditarik, itu penyakitnya berada pada baterai. Jadi apabila teman-teman sekalian mengalami kasus serupa seperti ini, begitu kunci kontak di on kan, perhatikan pada lampu indikator apakah dia redup atau terang. Kemudian motornya dihidupkan, cek pada bagian baterai,
apakah baterainya masih normal atau tidak ya. Jadi saran saya, sebelum melakukan pengecekan pada bagian part-part lain, terlebih dahulu harus kita cek pada bagian baterainya agar pekerjaan kita lebih gampang, lebih mudah, dan penyakitnya mudah ditemukan. Nih, sudah kita charger ya. Kemudian kita lepas charger, ya. Kita lepas charger, kita hidupkan lagi. Apakah daya pada baterai sudah terisi atau dayanya kembali hilang. Hidupnya normal. Kemudian kita cek pengisian. Hidupnya juga sudah mati lagi. Berarti sudah pasti baterainya harus diganti. Untuk motor ini belum akan saya lakukan pergantian baterai karena saya masih menunggu pemilik motor dia mau pakai baterai yang mana. Jadi nanti setelah dia nyampai baru kita lakukan pergantian baterai.